Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, melanjutkan dari materi sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan mereview materi dari modul 2 kegiatan belajar 2 atau KB2, mengenal software dan aplikasi pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di pembatik level 1 ini di modul 2 KB2 yang pertama yaitu mengenal software WhatsApp untuk pembelajaran. Lalu yang kedua mengenal software Google Meet untuk pembelajaran. Dengan indikator pencapaian kompetensinya tentu peserta diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk pembelajaran dan memanfaatkan aplikasi Google Meet untuk pembelajaran. Baik sahabat edukasi, kita masuk ke materinya, bagaimana kita mengenal software dan aplikasi pembelajaran. Yang pertama, kita kenal dengan namanya WhatsApp, dan juga kita mengenal juga dengan yang namanya Google Meet. Nah, bagaimana cara menggunakan WhatsApp dan Google Meet dalam memanfaatkannya untuk pembelajaran? Itu tentunya yang diharapkan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, WhatsApp berfungsi atau bisa digunakan untuk mengirim pesan teks. Nah, ini tentu tidak asing bagi kita yang biasa melakukan dan sering dan bahkan sudah familiar dengan bagaimana cara mengirim pesan teks menggunakan WhatsApp. Kemudian yang kedua, mengirim dan mengunduh konten media. Di sana ada banyak pilihan media yang bisa kita kirim kepada teman kita melalui WhatsApp. Itu pun mungkin kita tidak asing dan sangat mudah tentunya karena kita sudah terbiasa atau familiar dengan WhatsApp. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat grup WhatsApp, membuat komunitas belajar melalui grup. Ini pun tidak asing, kalau dipraktekkan lebih mudah ya, artinya Bapak dan Ibu sudah terbiasa bagaimana membuat grup di WhatsApp. Nah, ini penggunaan atau manfaat daripada WhatsApp. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mengenal juga yang kedua tentang Google Meet. Nah, Google Meet ini tuh apa? Yang pertama, ini Google Meet lebih kepada panggilan melalui layar. Dalam hal ini adalah panggilan baik audio maupun video. Kemudian yang kedua, manfaatnya untuk mengirim dan membagi file, yaitu mengirimkan file dalam bentuk audio maupun video. Yang ketiga, manfaat dari Google Meet adalah mengunduh atau mendownload file yang dibagikan. Nah, ini manfaat dari Google Meet. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menggunakannya WhatsApp dan Google Meet gitu. Nah, di sini dalam sebuah skema ini tentu ini hanya untuk mempermudah saja bagaimana cara mengirim pesan teks. Nah, ini sudah terbiasa, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Kemudian bagaimana mengirim dan mengunduh konten media seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara membuat grup. Nah, seperti ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan caranya atau penggunaannya karena yakin Bapak dan Ibu sahabat edukasi sudah familiar dengan penggunaan WhatsApp ini. Namun di sini saya akan lebih menjelaskan mungkin bagaimana cara menggunakan Google Meet, karena ini ada sebagian dan bahkan mungkin ada beberapa kita di antara kita yang hanya bisa mengikuti, tetapi kita belum pernah membuat sebuah kegiatan, sebuah acara menggunakan pemanfaatan dari Google Meet. Nah, bagaimana caranya? Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kita memulai aplikasi Google Meet. Baik sahabat edukasi Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai Google Meet kita masuk ke browser kita, kemudian ketikkan di sini meetgoogle.com, lalu enter. Di sini kita sudah masuk nih, tapi tentunya apabila kita belum login, silakan login menggunakan email kita, Gmail kita, baik Gmail yang umum maupun Gmail yang belajar.id. Nah, saya akan menggunakan Gmail yang belajar.id. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah masuk di sini, kita langsung klik yang new meeting sini, new meeting. Selanjutnya
kita klik Start and Instant Meeting. Yang ini klik Start. Nah, apabila muncul seperti ini langsung kita izinkan saja. Kemudian suara juga kita izinkan. Nah, sudah masuk ke sini Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah dalam posisi selaku penyelenggara ya. Apabila kita ingin membuat meeting atau membuat pembelajaran melalui Google Meet dengan siswa kita, nah tentunya operasional kita ada di bawah di sini ya. Nah, apabila kita klik detail di sini, tentu di sini inilah yang kita bagikan kepada siswa kita ya. Tinggal salin info bergabung. Nah, ini tinggal disalin, atau misalkan di sini kita ingin menambahkan juga tinggal klik tambah. Nah, masukkan email siswa kita bisa langsung dari sini. Ini kalau dengan cara kita memasukkan ya. Kalau yang pertama tadi kita mengcopy ini. Nah, ini dari sini ini mengcopy berarti kita mengundang, memberikan link kepada siswa, tinggal dibagikan saja. Ini di copy. Nah, ini sudah tersalin, baru di copy, dibagikan kepada siswa agar siswa kita bisa bergabung dengan kita. Nah, setelah bergabung Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh misalkan saya akan kirimkan, ini contoh link yang misalkan kita bagikan kepada siswa kita sehingga tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan siap bergabung, maka siswa tentu akan mengklik minta bergabung, klik minta bergabung. Nah, lalu kita cek di Meet kita, di Google Meet kita di sini. Nah, di sini ada seseorang ingin bergabung dengan panggilan ini atau channel ini. Nah, lalu kita tinggal langsung mengakui atau menyetujui, tinggal klik menyetujui. Nah, apabila kita telah menyetujui dari peserta didik kita untuk bergabung di Meet kita, maka di sini akan muncul. Nah, berapa sih peserta yang muncul atau yang telah gabung di kita, ini tinggal diklik. Nah, di sini akan nampak dan ini akan kelihatan oleh semua peserta kita, nah, berapa yang gabung di pembelajaran kita melalui Meet ini, kan kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru sahabat edukasi, di bagian bawah sini ini ada beberapa menu item yang fungsinya ini berbeda-beda. Yang pertama di sini ada menu mic, gambar mic seperti ini. Ini kalau seandainya kita selaku penyelenggara ini bisa mengendalikan mic ini dari sini dengan cara on off ya. Nah, contoh misalkan ketika saya hidupkan ini, nah mikrofon ini kita yang menyampaikan presentasi maka akan terdengar oleh kita. Ini harus aktif. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada all mute. Kita berhak, kita bisa mematikan seluruh mic atau mikrofon yang ada di peserta didik kita yang ikut gabung, ini bisa diklik. Nah, ini bisa di all mute oleh kita. Kemudian selanjutnya di sini juga kamera. Kamera ini juga untuk menampilkan wajah kita atau menampilkan video kita kepada siswa dengan cara diaktifkan seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada menu raise hand. Raise hand ini digunakan oleh siswa atau oleh peserta yang gabung di Meet kita untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan. Ini tinggal diklik mengangkat tangan, maka akan indikatornya akan muncul di layar kita ya. Kemudian selanjutnya di sini ada turn on caption. Nah, turn on caption ini ketika kita fungsikan ini adalah untuk menampilkan subtitle. Nah, tentunya apabila kita berbicara bahasa Inggris, nah di sini settingnya deploynya bahasa Inggris, maka otomatis akan muncul subtitlenya di sini gitu. Tapi kalau tidak menggunakan subtitle maka langsung kita off-kan saja seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelah paling kanan di sini ada present now. Nah, ini fungsinya ketika kita ingin menampilkan presentasi terhadap pelajar atau terhadap peserta didik kita. Ini tinggal diklik ketika kita akan menampilkan presentasi kita. Lalu your entry screen. Nah,
Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan menampilkan ini tinggal diklik kemudian di share atau dibagikan. Nah, otomatis, nah di sini tampil otomatis apa yang ada di screen kita seperti ini akan muncul atau akan tampil di screen peserta didik kita ya. Nah, ini kita bisa mulai pembelajaran lewat ini. Ketika kita mau mengakhiri tinggal klik stop presenting. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke menu 3.3 ini. Ketika kita klik, nah di sini ini ada beberapa menu yang sering kita gunakan. Yang paling sering di sini ada record meeting. Nah, record meeting ini fungsinya untuk merekam seluruh kegiatan kita yang ditampilkan di layar ini. Nah, misalkan kita aktifkan record meetingnya. Nah, di sini ada make sure everyone is ready, artinya ketika misalkan kita telah siap untuk merekam kegiatan ini tinggal klik start. Nah, itu otomatis akan kerekam seluruh kegiatan atau seluruh tampilan yang ada di layar ini. Lalu yang juga sering digunakan di sini adalah change layout. Nah, change layout ini adalah untuk mengganti tampilan ya, mengganti tampilan. Nah, ini contoh autonya seperti ini. Kemudian ada tampilan juga toilet, kemudian ada spotlight, ada sidebar seperti ini tampilannya. Ini kita bisa mengganti-gantinya, silahkan. Nah, itu yang mungkin barangkali yang sering digunakan ya, menggunakan menu yang ada di sini. Baik sahabat edukasi Bapak sekalian, kita masuk ke bagian atas. Di sini ada menu chat ya, ada menu chat di sini. Ini fungsinya untuk chat secara tulisan ketika kita presentasi. Nah, misalkan ketika kita klik chat, nah otomatis di sini ada kolom untuk membagikan chat kita. Misalkan memberikan informasi, absensi atau lain sebagainya, informasi tanpa kata-kata, tanpa suara, melainkan hanya kata-kata. Tinggal klik di sini. Begitupun di Meet siswa juga sama akan tampil seperti ini. Nah, ini namanya menu chat ya, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu Bapak dan Ibu sahabat edukasi sedikit penjelasan tentang bagaimana cara memanfaatkan atau cara menggunakan Google Meet untuk pembelajaran. Silakan bisa dicoba dengan siswa kita ya untuk melakukan pembelajaran melalui Google Meet. Baik sahabat edukasi, demikian review materi dari modul 2 KB2. Semoga tentunya ini bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan silahkan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.